Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Merubah sebuah gaya hidup memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena semua perubahan itu membutuhkan proses dan ketekunan. Sebuah perubahan biasanya juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri kita. Begitu pula ketika aku memulai minimalisme ini. Dalam prosesnya, ada banyak penyesuaian dan uji coba, baik dari aku pribadi, juga orang-orang di sekitarku. Untuk meminimalisir ketidaknyamanan yang timbul selama proses minimalisme ini, ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan supaya tetap semangat dan makin menikmatinya. Di video kali ini, aku akan share beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai minimalisme, yang mungkin berguna bagi teman-teman yang akan memulainya. Tips atau langkah-langkah menuju minimalisme ini berasal dari pengalaman aku pribadi ya, dengan kondisi saat ini, yaitu aku seorang ibu yang tinggal di rumah dengan seorang anak laki-laki usia balita. Langkah yang pertama adalah tentukan tujuannya. Mengutip duo The Minimalist, minimalisme adalah sebuah alat atau sarana untuk membebaskan diri kita dari kehidupan yang berlebihan, supaya kita bisa fokus pada apa yang penting dalam hidup. Jadi, minimalisme ini adalah alat yang membantu kita mencapai tujuan hidup kita. Hidup yang seperti apa? Teman-teman sendiri yang menentukan. Misalnya, mau hidup dengan mengurangi sampah, mau fokus beribadah dan melayani sesama, mau bebas hutang dan cicilan, ingin punya banyak waktu menemani orang tua di usia senja, atau bisa juga ingin punya banyak waktu bermain bersama anak. Kalau aku sendiri, aku mau hidup yang lebih simpel, memberikan diri pada keluarga dan Tuhan, dan bisa memberikan kontribusi untuk sesama dan semesta. Langkah yang kedua adalah lakukan riset. Setelah menentukan tujuan menjalani minimalisme, sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu tentang gaya hidup ini. Sebanyak mungkin carilah informasi tentang minimalisme. Tidak ada yang baku dalam minimalisme. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula. Minimalisme merupakan hidup secara sadar dengan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan, dengan barang-barang yang mendukung tujuan hidup kita. Riset bisa dilakukan dengan membaca blog, membaca buku, lihat channel YouTube, atau bisa juga melalui sharing dari komunitas. Setelah melakukan riset, teman-teman bisa menentukan apakah minimalisme ini cocok untuk teman-teman atau tidak. Jika cocok, mau menjalani minimalisme ini seperti apa? Yang ketiga adalah komunikasikan dengan keluarga. Jika kita tinggal dengan keluarga, baik itu dengan orang tua atau dengan suami, istri, dan anak-anak, sebaiknya bicarakan dengan mereka bahwa kita mau menjalani gaya hidup minimalis dan sederhana. Sampaikan kepada mereka alasan kita mengadopsi minimalisme ini. Jika perlu, berikan mereka insight tentang keuntungan dari minimalisme.
Aku dan suamiku selalu diskusi tentang pengharapan dalam keluarga kami. Dan kami sepakat bahwa minimalisme ini cocok untuk keluarga kami untuk mencapai pengharapan-pengharapan kami di masa depan. Yang keempat adalah jangan bandingkan dengan orang lain. Aku menemukan bahwa kunci untuk tetap minimalis adalah tidak membandingkan dengan orang lain. Karena manusia itu tidak pernah ada cukupnya. Apalagi soal perlombaan mencapai materi dan gengsi. Minimalisme bagi seorang perempuan single usia 25 tahun akan berbeda dengan minimalisme seorang ibu dengan 2 anak. Kembali lagi pada kebutuhan dan tujuan kita masing-masing. Yang penting, tetap ingat pada esensi minimalisme itu sendiri. Langkah yang kelima adalah lakukan perlahan dan nikmati prosesnya. Minimalisme biasanya dimulai dengan mengurangi barang di dalam kehidupan kita. Sebaiknya jangan dilakukan secara terburu-buru. Buatlah jadwal untuk melakukan decluttering. Mulai dari tempat atau ruangan yang menurut kita paling mudah di-declutter. Buat kriteria seleksi dan analisa kembali apakah kriteria tersebut sesuai dengan gaya hidup kita. Berikan jeda pada setiap tahap atau proses, supaya kita bisa istirahat sejenak dan dapat memulai proses selanjutnya dengan semangat. Jadi, bagaimana? Sudah siap untuk memulai menjalani minimalisme? Jangan lupa selalu sertakan Tuhan dalam setiap proses hidup yang kita jalani, agar selalu diberkati dan dilancarkan. Amin. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.